Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ihsanuddin, NIM K2322070. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu momentum dan impuls. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya juga akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan pengertian momentum dan impuls serta hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga menentukan besar momentum benda, terus dan perubahan momentum akibat impuls. Terus menganalisis peristiwa tumbukan menggunakan hukum kekekalan momentum. Lalu menghitung koefisien restitusi pada jenis elastis. Elastis sempurna, elastis sebagian, dan tidak elastis sama sekali. Lalu dapat menyelesaikan soal terkait momentum, impuls, dan tumbukan dengan langkah yang penyelesaian yang benar. Itu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian momentum. Momentum itu sendiri pengertiannya itu kelembaban inersia benda dalam gerak. Yang mana kelembaban itu dia hukum berapa Newton? Hukum pertama Newton. Kelembaban atau dia itu sigma F sama dengan 0. Ingin mempertahankan selalu keadaannya. Nah, itulah yang mana momentum. Yang mana momentum itu P sama dengan M kali V. Nah, di mana misalkan ya sebuah mobil. Nah, nah di situ ada mobil ya. Misalkan mobil sama truk. Dua buah mobil dan truk. Ini misalkan saya gambar dulu truk. Misalnya truk ya. Dia berjalan di lintasan lurus misalkan ya. Misalkan ini lintasannya lurus, terus di sini ada sebuah mobil. Hmm, hmm. Mobil ini juga sama, dia berjalan di lintasan lurus. Nah, mobil ini sama berjalan di lintasan lurus. Truk dan mobil ini, dia kan otomatis masanya lebih besar mana? Mobil sama truk masanya. Kalau dia sama-sama cuma satu sopir di situ. Nah, di situ pasti lebih berat truknya kan. Nah, misalkan masa truknya dia lebih besar lah. Dia pertama di sini dia berdiri di lampu merah. Ini lampu merah ya. Ini sebuah lampu merah. Lampu traffic light lah. Nah, di situ dia lampu hijau. Lah, yang pertama start, misalkan dia lampu hijau. Dia startnya bakal duluan yang mana? Truk dulu atau mobil dulu? Dia akan lebih duluan mobil dulu karena dia masanya lebih lebih ringan. Begitu pula di sini misal ada orang mau menyeberang, sini juga ada orang ingin menyeberang. Nah, menurut kalian itu lebih duluan ngerem yang mana? Truk dulu saat berjalan atau mobil dulu? Pastinya truk dulu kan yang akan ngerem dulu agar dia tidak tertabrak. Nggak mungkin kan truknya dia ngeremnya mendadak kan nggak mungkin karena dia bebannya lebih lebih berat. Karena kalau dia bebannya lebih berat, otomatis kan dia harus ancang-ancang ngeremnya lebih jauh kan. Beda dengan mobil. Mobil mungkin kalau ngeremnya di sini, truknya di sini, mobilnya ngeremnya di sini. Lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang mobil. Nah, itulah dia ingin berhenti kan. Nah, tapi cara berhentinya dia berbeda. Hmm. Tadi kan momentum kan rumusnya kan persamaan P sama dengan M V.
Masanya lebih besar, berarti dia berpengaruh juga kan. Begitu pula dengan kecepatannya. Kalau dia semakin cepat dari pertama dua-duanya cepat, kecepatannya cepat, set gitu kan. Nah otomatis dia kan ngeremnya juga nggak bisa dadakan kan. Kalau dia menabrak otomatis orangnya kan akan terlempar kan ke sana atau ke sana kan, ke sana kan. Nah, berarti di situ momentum itu V-nya semakin cepat atau masa semakin besar itu dia momentumnya akan semakin semakin besar. Contoh sederhananya ini tadi. Nah, dia ada mobil sama truk, lihat. Nah, kan saya melihat karena masa truknya dia semakin besar, besar kan masa truknya, dia bertabrakan dengan mobil. Otomatis kan yang kalah yang mobilnya. Jadi kecepatannya gimana? Nah, ini kita asumsikan kecepatannya sama. Misal kecepatannya dia sama. Dia semakin berat kan. Jadi kan otomatis yang terlempar adalah yang masih berarti yang akan terlempar. Nah, jadi berarti dia akan cenderung mempertahankan kelembaban inersianya. Dia akan namanya sigma F sama dengan 0 kan dia akan kelembaban. Dia pengen stay tetap di posisi tersebut kan. Nah, itulah tadi mau momentum. Nah, di momentum ini ada dua, ada momentum linear dan momentum sudutnya akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu adalah momentum linear. Linear itu apa dia? Linear kan dia eh, translasi ya. Nah, itu momentum. Nah, ada catatan tambahan lagi. Dalam momentum itu merupakan besaran vektor. Mengapa vektor? Karena dia memiliki nilai dan arah. Arah dengan kecepatan. Arahnya searah dengan kecepatan untuk benda yang bergerak ke kanan. Nah, ini penting ini dua ini. Benda ke arah ke kanan, ke atas, utara, timur, itu kecepatannya bernilai positif. Berarti sehingga momentumnya dia bernilai positif. Nah, jika dia bernilai negatif itu yang bagaimana? Nah, kalau dia bernilai negatif itu dia arahnya yang ke bawah, kanan, ke bawah, sorry, bawah, kiri, selatan, barat. Yang itu nanti momentumnya bernilai negatif. Begitu. Ini catatannya. Ini sering eh, apa namanya diingat ya. Itu diingat ya catatan itu. Ini ingat ini catatan. Nah, selanjutnya nah, dua buah mobil P bermasa 600 kg dan mobil Q bermasa 500 kg. Bergerak masing-masing dengan kelajuan 5 meter per sekon dan 8 meter per sekon. Jika mobil P bergerak ke arah timur, tentukan momentum total sistem jika mobil Q bergerak ke barat. Yang pertama, mobil Q-nya tadi bergerak ke barat, terus tadi mobil P ke arah ke timur. Terus ditanya momentum total. Kita tulis dulu yang A ya. Oke. Tadi diketnya apa saja tadi? Di apa? Dua buah mobil MP ya. MP-nya berapa tadi? 600 kilo. Terus di situ mobil G, MG. MG-nya berapa tadi? 500 kilogram. Lalu masing-masing kelajuan ini VP. VP-nya berapa? Tadi 5 meter per sekon. Terus yang ini V,
PQ 8 meter per sekon. Yang A tadi apa yang A? Dia bergerak, oh yang ini ke timur ya. Timur, arah ke timur. Jika mobil P bergerak ke arah timur ya kan, berarti kan berarti kan yang ini mobil B yang bergerak ke arah timur. Yang A sistem jika mobil Q ke arah barat. Jadi kan kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kan utara, selatan, barat. Yang pertama tadi dia bergerak ke arah timur kan, ke sini kan. Berarti ini yang MP-nya kan di arahnya ke sini kan. Terus setelah itu VQ dia arahnya ke barat sini. Arahnya ke barat. Hitunglah momentum tuh totalnya. Ini tadi momentum itu apa sih momentum sih? Momentum itu apa? Berarti kita cari tahu dulu. MP itu sama dengan PP. Momentum kan tadi P kan. M P kali V P kan. Berapa? Masanya tadi berapa masnya? 600 kilogram kali. Jadi berapa? 5 meter per kalikan 5 meter per sekon. Dia arahnya ke timur. Berarti dia nilainya 5-nya adalah positif. Berarti berapa di situ? 3 3 nah, 3.000 kilogram meter per sekon. Ini baru P yang momentum mobil B. Sekarang kita cari yang PQ kan. MQ kali VQ. MQ-nya berapa? 500 kali dia ke arah barat. Barat kan dia kan bernilai apa tadi? Kecepatannya bernilai nih negatif, berarti min 8 sama dengan 4 min ya. Min 40 00 berarti 4000 ya, min 4000 kilogram meter per sekon. Nah, berarti totalnya apa? Petotnya berapa berarti? Karena dia arahnya ke kiri dan ke kanan, maka kita jumlahkan 3000 ditambah min 4 sama dengan min 1000 kilogram meter per sekon. Arahnya kemana? Arahnya ke barat. Nah, ini untuk yang A. Oke. Nah, gimana? Yang pertanyaan B tadi apa pertanyaan B? Momentum total jika Q bergerak ke utara. Mobil Q ya. Yang ini. Mobil Q bergerak ke utara. Q-nya ya ini utara. Ini selatan, timur, ini barat. Nah, berarti kan dia geraknya kan seperti ini. Berarti ini PP, PQ-nya ya. Kan dia kan yang ke arah PQ. Terus yang sini dia ke arah, kan dia kan tetap ke timur kan yang itu. Berarti PP. Nah, berapa momentum totalnya? Mari kita jawab. Nah, tadi PQ kita sudah dapat tadi kan PQ. PQ belum. PQ-nya PP ya, PP-nya tadi. PP-nya berapa tadi yang tadi? Kita kan sudah dapat tadi PP. Itu kan sama. PP-nya 3000. MP kali V PP. Tadi berapa punya 3000 kilogram meter per sekon. Nah, PQ-nya berapa? Dia arahnya kemana? Ke arah
utara. Utara itu dia tadi positif atau negatif? Oh, positif kan. Arahnya ke utara, terus dia ke kanan, terus dia arah. Apalagi tadi kan dia bernilai positif kan. Habis itu MQ kali VQ sama dengan MQ-nya berapa tadi? Eh, MQ ini berapa tadi MQ? 500 ya. Iya kali 8-nya ini, lihat 8-nya ini apa? Oh, positif. Sama dengan karena dia bergeraknya kan bergerak ke arah utara kan. 4 meter per sekon. P, P totalnya berapa berarti? P totalnya berapa berarti? Kan dia arahnya ke sini kan. Nah, P total kan kita cari. Terus di sini, nah kita cari kan kita P total. P totalnya berapa berarti? Dia kan di sini kan, otomatis dia kan di sini. Itu kan P totalnya ini kan. P-nya berapa kan? Meter. Berarti kalau seperti itu kita harus pakai pita Pitagoras kan. Berarti pakai akar dong. 4.000 ditambah 3.000. Beda ya. Kalau yang tadi kan dia geraknya kan cuma ke kiri sama kanan. Kita bisa jumlahkan. Tapi kan kalau ini kan dia kan ke atas sama ke kanan. Nah, jadi kita harus tahu ininya berapa kan. Di sini. Kalau yang tadi kan ini kan yang A kan yang satunya ke kanan, yang PG-nya ke kiri kan tadi. Nah, beda dengan yang ini. Nah, kalau yang ini berarti berapa? Akar ini berarti kan kuadrat. Kuadrat 16 ditambah panjang 3,9 sini akan berapa? 5.000 ya, 5.000 kilogram meter per sekon. Oh, ternyata dia 5.000 kilogram meter per sekon. Nah, berapa derajat di situ? Nah, kita cari tahu. Berarti pakai apa? Pakai tan depan per samping bisa ya? Pakai tan ini depan per samping. Berarti 400 per 4.000 ini 4.000 per 300 kan bisa berapa derajat? Tan theta sama dengan 4.000 per 3.000. Tan 4 per 3 itu berapa? 50. Bisa coret 53 di derajat. Ini kita bisa 53 di derajat. Berarti dia momentum totalnya kalau dia arahnya ke utara dan dia arahnya ke timur tadi yang BP sama PG itu ternyata dia 5.000 kilogram meter per sekon. Nah, dia berarti sudut dia menyimpang yang berarti berapa di sini? 53 derajat. Begitu. Selanjutnya yaitu adalah impuls. Impuls itu apa sih? Impuls itu yaitu perubahan dari momentum. Perubahan dari momentum. I sama dengan F kali delta T. Yang mana itu F itu sebuah gaya, delta T itu adalah selang waktunya. Jadi misalkan ya,
sebuah orang dia tabrak menggunakan airbag dan menggunakan tidak airbag. Lah, menurut kalian tuh yang mana yang uh, impulsnya perubahan momentumnya itu paling paling lama? Yang pakai airbag atau yang nggak pakai airbag? Yang lebih lama adalah yang pakai airbag. Karena kenapa? Karena kalau dia pakai airbag, kan otomatis dia misalnya apa supir-supiran, setir mobil. Nah, dia ini kan ada orangnya lagi duduk, otomatis kan kalau di sini ada airbagnya kan dia kan ke sini terus balik lagi ke sini lagi. Jadi kan delta T setelah waktunya dia semakin semakin lama. Beda lagi kalau misalkan cuma orang lagi duduk, terus di sini ada supir-supirannya, terus ketabrak kan, otomatis kalau dia nggak ada airbagnya, otomatis kan cuma dia der sini aja kan, langsung dek gitu kan. Berarti delta T-nya di situ dia lebih lebih cepat. Otomatis impuls perubahan momentumnya kalau waktunya dia apa lebih lama, otomatis kan delta T-nya dia akan semakin semakin lama kan. Kalau dia delta T-nya cuma dek langsung apa namanya langsung menyentuh supir setir ini, otomatis delta T-nya kan semakin cepat kan. Itulah berhubungan dengan impuls. Salah satu contohnya ya ini kecelakaan mobil ini yang ada pakai airbag atau yang tidak pakai airbag, itu salah satunya. Nah, rumusnya apa? I sama dengan F kali delta delta T. Itu I sendiri kan bisa dikatakan P anu delta P kan. Yang mana tadi perubahan momentum itu kan MV. Ya, V-nya itu V akhir dikurangi V awal. Juga bisa. Itu impuls. Nah, contohnya seorang anak bermain baseball memukul bola bermasa 2 kilogram yang datang arahnya dengan kecepatan 5. Berarti masa bolanya 2 kilo, kecepatannya 10 ke kanan, sehingga bola berbalik arah dengan kecepatan 15 meter per second ke kiri. Jika selang waktu kontak antar pemukul itu bola 0,1 detik, tentukan momentum awal dan momentum akhir perubahan momentum dan gaya yang dikerjakan pemukul pada bola. Oke, di situ kita akan cari tahu dulu. Jadi yang diketahui apa saja di situ? Kan ada sebuah bola, dia datang, set. V-nya berapa tadi? V-nya, karena dia ke arah ke kanan, berarti dia V-nya bernilai positif kan. Tadi ada soalnya, kan tadi bolanya ke arah kanan kan. Yang satu, yang kecepatannya berapa tadi V-nya? V-nya dia bernilai positif, karena kenapa? Dia arahnya ke kanan. Bolanya tadi kan kecepatannya pertama 10 meter per second. Nah, di sini tadi setelah orang memukul balik, ini kan orangnya toh. Nah, ini dia memukul balik bolanya. Kecepatannya berapa tadi? 15 meter per second. Karena dia arahnya ke kiri, berarti kita menggunakan min 15 meter per second. Masanya berapa tadi? Masa bola. Masanya berarti 2 kilogram ya? 2 kilo. Berarti delta T-nya berapa? 0,01 second. Nah, kita harus cari tahu dulu apa tadi pertanyaannya yang pertama apa? Momentum awal dan momentum akhir. Momentum awal berarti P awal sama dengan MA dikali VA. Berapa berarti? Masanya berapa? 2 kali VA-nya berapa? 10. 20 kilogram meter per second. Arahnya kemana? Ke kanan. Dia kan ini kan. Dia kan yang pertama ini toh. Dia arahnya ke kanan kan. Ini kan dia kecepatan awalnya kan. Mula-mula dia kecepatan awalnya 10 meter per second kan tadi. Terus setelah kena tangan yang apa? Orang yang megang baseballnya tadi ke sini kan dia kan berbalik arah. V-nya berarti min
15 meter per sekon ke arah kiri. Ini untuk yang P akhir. Berarti P akhirnya berapa? Berarti masanya berarti 2 kali V, ini kan V akhir. V akhirnya berapa? Berarti min 15. Sama dengan berapa? Min 30 meter per kilogram. Sorry. 30 kilogram meter per sekon. Arahnya kemana arahnya? Ke kiri. Nah, ini adalah momentum awal dan momentum akhir. Nah, yang B apa yang B? Perubahan momentum. Perubahan momentum adalah delta P kan. Delta P berarti dia P akhir dikurangi P awalnya kan. P akhirnya berapa? Min 30 dikurangi 20 sama dengan min 50 kilogram meter per sekon. Delta P ini kan, delta P kan dia kan sama aja dengan impuls toh. I kan, delta P itu kan sama dengan I sama dengan delta P kan, itu sama. Terus selanjutnya yang C, gaya yang dikerjakan pemukul pada bola gaya. Berarti di situ kita tuliskan rumusnya tadi atau persamaannya I sama dengan F kali delta T. I-nya kan tadi kita sudah tahu. Berarti F sama dengan I per delta T. Berarti I-nya kan tadi kita tahu min berapa? Min 50 per delta T-nya berapa? 0,01. Berarti berapa? Berarti berapa? Min 5.000 Newton. Terus gayanya kemana? Kalau gaya kan bisa satuannya Newton kan? Berarti arahnya kemana? Min. Berarti arahnya ke kiri. Gayanya ke kiri. Oh, berarti dia sebesar dia pemukulannya itu berarti dia min 5.000 Newton. Nah, orang ini tuh 5.000 Newton ke arah kiri. Itulah. Nah, selanjutnya kita lanjut tumbukan. Tumbukan. Apa sih itu tumbukan? Pernah nggak kalian melihat kereta dengan mobil tabrakan atau mobil dengan mobil tabrakan? Mula-mula ada mobil satu, mobil dua, tiba-tiba yang satu mau nyalip, ternyata yang depannya dia ternyata sudah dekat, terjadi kecelakaan. Itu termasuk dalam kategori tumbukan. Nah, contoh ini, dia sebelum tumbukan kan, terus dia tumbukan, dia ada yang mental dan juga ada yang gabung. Pernah kalian melihat mobil sama motor, misalkan truk, misalkan kereta dengan motor. Pernah nggak kalian melihat kereta tersebut itu membawa motornya saat kecelakaan? Jadi keretanya itu motornya itu dia menyatu dengan kereta. Misalnya ini sebuah kereta toh, kereta ini gerbong, ini kereta nih. Nah, ini ada motor toh, sepeda motor di sini, terus jadi tabrak. Nah, di sini dia melekat. Nah, pernah nggak kalian melihat seperti ini? Ya, ternyata motornya ini malah nyantol di sini, ikut gabung dengan keretanya. Ada kan yang seperti itu, atau enggak mobil. Ternyata pas setelah dia kecelakaan, mobil itu malah nyatu. Tabrakan, setelah dia tabrakan, kiri kanan dia tabrakan, di tengah-tengah mobil itu ternyata dia tidak melontar, tapi dia malah menyatu di tengah-tengah. Nah, melihat seperti itu kan. Nah, itulah namanya juga tumbukan.
Nah, yang mana tumbukan ini akan dibagi menjadi berapa? Yaitu ada tumbukan lenting sempurna, sebagian tidak lenting, dan juga tidak lenting sama sekali. Nah, di tumbukan itu juga terjadi hukum kekalahan momentum. Apa sih hukum kekalahan momentum? Jadi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka jumlah momentum sebelum tumbukan dengan sesudah tumbukan itu jumlahnya sama. Nah, itulah namanya tumbukan. Nah, inilah rumus hukum kekalahan momentum. Total sebelum tumbukan itu sama dengan sesudah tumbukan. Ini misalkan M1, M2 kan berarti kan dia masa 1, masa 2, kecepatan 1, kecepatan 2. Jadi ada sebuah mobil, ini mobilnya misalkan air ini, terus mungkin naik mobil juga. Nah, ini ada ini toh. Nah, ini masa 1, kecepatan awal 1, sebelum dia tumbukan ini V2, masa 2 atau mobil 2 sebelum tumbukan. Nah, setelah tumbukan, setelah dia sudah sampai di sini, dia kan berjalan di sini kan. Ini satunya tadi kan. Nah, di sini, nah itulah yang namanya M1 B1 aksen atau setelah dia tumbukan. Kalau dia setelah tumbukan sama sebelum tumbukan, masanya sama atau berbeda? Masanya tetap sama. Masa kan tidak berubah toh. Nah, ini masanya tetap sama. Nanti yang beda adalah kecepatan. Nah, di situ ada namanya tumbukan, ada beberapa, yaitu ada tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Sebelum masuk ke lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali, kita harus tahu dulu pengertian koefisien restitusi. Restitusi apa sih itu? Kelentingan. Jadi di sini tuh perbandingan antara kecepatan pisah setelah tumbukan dengan kecepatan mendekati sebelum tumbukan dari dua buah benda. Nah, itulah yang namanya dengan kelentingan. Nah, itulah yang disebut namanya dengan koefisien restitusi. Itu mengukur sifat elastisitasnya. Jadi restitusi itu elastisitas sebuah benda. Tapi di sini ada syaratnya. Jika dia lenting sempurna, tadi ada berapa sih tumbukan? Tumbukan tuh ada 3 ya, tumbukan. Ini yang pertama, yaitu lenting sempurna. E-nya sama dengan 1. Jika 2 lenting sebagian, E-nya itu antara 0 hingga 1. Berarti di situ berapa berarti? 0,1, 0,2 hingga 0,9 kan. Itu lenting sebagian. Lenting restitusi itu dia mengukur sifat elastisnya suatu benda. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, tidak lenting sama E-nya sama dengan 0. E-nya itu 0. Nah, kita. Nah, itu kan lenting sempurna itu E-nya 1. Kalau lenting sebagian itu 0 hingga 1. Berarti di situ 0,1 hingga 0,9. Tidak lenting sama sekali, E-nya adalah E-nya sama dengan 0. Kok bisa 0? Ya kita buktikan saja persamaan ini. Kok bisa yang E3 itu tadi berapa? 0-nya berapa? Ternyata dia kecepatan V1, V2 itu sama setelah tumbukan. Apa ya pemasukan? Misalkan kita masukkan ya, kan E-nya 0. Sini E-nya 0.
0 kan, berarti 0 sama dengan V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2. Ini kali-kali ini kan jelas 0. Ya kan, 0 kali V1 min V2 berarti kan 0 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Kita taruh sana berarti kan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Kita bisa sebut dengan ini dengan V aksen. Sama nggak dengan ini? Sama kan? Tidak lentik sama sekali, berarti setelah dia tumbukan atau dia V1 aksen, V2 aksennya itu adalah sama. Berarti kita bisa tulis. Jadi kan hukum kalam momentum kan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen kan. Nah, ini berhubung ini sama, ya kan? Ini kita bisa tulis seperti ini. Ini hukum kalam. Berarti kan kita sudah dapatkan berarti syarat tumbukan itu tadi kan berarti kan yang pertama syarat tumbukan kan yang pertama 1 HKM, hukum kekalan momentum. Ini kan rumusnya M1, V1, M2, V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. Yang kedua apa? Koefisien restitusi atau kelentingan sebuah kelentingan apa tadi? E sama dengan apa tadi rumusnya? E sama dengan V2 min V1 aksen sama dengan V2 min V1 aksen per V1 min V2. Itu rumusnya. Nah, ini syarat ini kedua ini untuk mengerjakan soal-soal tumbukan. Nah, tumbukan itu syaratnya berarti ada dua. Yang pertama, hukum kekalan momentum. Yang kedua, koefisien restitusinya. Jadi kan koefisien restitusinya kan ini. Nah, misalkan Pak, kok itu kelentingannya di soal lenting sempurna, ya udah, E-nya ini tinggal ganti satu. Kalau misalkan lenting sebagian, berarti nanti diketahui di soal E-nya tinggal diganti ini 0, berapa gitu. 0,1 sampai 0,9. Oke, selanjutnya yaitu adalah tumbukan contoh soal. Kita kerjakan soal tumbukan berikut ini. Sebelum itu, nah ini tadi kalau lenting sempurna dia E sama dengan 1 kan, lenting sebagian 0, E sama dengan E-nya itu antara 0,1 hingga 0,9. Tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Berlaku hukum kekalan momentum enggak? Berlaku, jelas berlaku, pakai semua. Berlaku hukum kekalan energi mekanik. Nah, kalau dia lenting sempurna, dia berlaku lah. Karena dia energi kinetik yang hilangnya kan dia 0. Kalau tidak percaya, kita akan buktikan setelah ini di contoh soal. Nah, lenting sebagian, hukum kekalannya ya tidak berlaku kan karena dia di situ kan yang hilang sama yang apa EK awal dikurangi EK akhirnya kan dia kan udah berbeda karena dia juga lentingnya udah lenting sebagian. Kalau dia lenting sempurna otomatis ya sama, misalkan dia tumbukannya yang pertama kecepatan M1 V1 nya itu di situ 10, ya otomatis dia harus baliknya min 10 karena dia lenting sempurna. Jadi kita akan masuk ke soal, apalagi tidak lenting sama sekali. Wah, ini ya jelas yang EK awalnya itu dikurangi ke akhirnya, ya jelas di situ nah, tidak berlaku kekalan energi mekanik karena EK awal dikurangi ke akhir, EK akhirnya berapa? 0 kan. Nah, yang lebih jelasnya kita akan masuk ke soal saja. Sebuah benda A dia bermasa 5 kg bergerak 12 meter per second ke arah kanan.
menumbuk benda B bermassa 12 kg yang bermassa ke kiri dengan kelajuan 5 meter per sekon. Jika kedua benda bertumbuhan sentral, tentukan kecepatan masing-masing benda bersama energi kinetik yang hilang. Nah, yang pertama dia kalau elastis sempurna, buktikan EK-nya juga EK-nya. Nah, nanti berapa ya? Nah, terus yang B juga sama, elastis bagian, konstitusinya 0,5. Cari delta EK-nya kan. Delta EK kan EK dikurang EK aksen dikurang EK dikurangi EK aksen kan. Nah, nanti tumbukan tidak elastis sama sekali setelah itu. Tidak elastis sama sekali berarti E-nya berapa? E-nya 0. Oke, kita bahas dulu soal yang pertama. Oke, yang diketahui apa saja? Tadi kan dia sebuah kan. Nah, benda apa? A, diarahnya ke kanan toh. Masanya MA-nya berapa? 5 kilogram. Kecepatannya berapa tadi VA-nya? Karena dia berhubung ke arah kanan, maka berarti di situ dia positif atau negatif? Oh, positif 12 meter per sekon. Terus di sini ada VB. Ini udah B toh. Berarti di sini MB, MB-nya berapa tadi? 12 kilogram. Nah, VB-nya berapa berarti? Berarti VB-nya arah kiri kan? Jadi situ min. Jadi berapa kecepatannya min? 5 meter per sekon. Yang pertama tadi apa? Kalau dia momentum, tadi apa? Yang berlaku apa? Satu hukum kekalan momentum. Apa tadi hukum kekalan momentum? Rumus atau persamaannya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen plus M2 kali V2 aksen. M1 nya kita masukkan, M1 nya berapa? M1 nya 5, kecepatannya 12 ditambah ini berapa? 12 dikali min 5 sama dengan M1 ini 5 kali V1 aksen ditambah 12 M2 V2 ya, V2 aksen. Jadi berapa ini? 60 min 60 kan sama dengan 5 V1 aksen ditambah 12 V2 aksen. Nanti 0 sama dengan 5 V1 aksen plus 12 V2 aksen. Kita dapat persamaan 1. Setelah itu apa? Setelah itu yang kedua berarti apa? Yang kedua koefisien restitusi kan. Koefisien restitusi tadi apa? E sama dengan apa tadi rumusnya? Min V1 V2 ya. Ini kan. Min V1 V2. Nanti min VA min VB per VA min VB. Ini VB aksen atau VA. Ini sama dengan berarti saya tulis VB, boleh kan? VB aksen min VA aksen per VA min VB. Sama dengan E-nya berapa? Kalau lenting sempurna tadi apa? E-nya adalah 1 sama dengan VB aksen min VA aksen per VA-nya berapa tadi? 12 dikurangi min 5 sama dengan, kita tulis langsung saja, ini kan bisa jadi plus kan. Nah, bisa jadi tanda positif, bisa plus toh. Nah, kita langsung saja ya. Terus itu 1 sama dengan VB aksen min VA
Sen per 12 berarti berapa? Berapa? 7, 17. Terus itu 17 sama dengan VB aksen min VA aksen. Ini kita dapat persamaan sama. Nah, tadi kita udah dapat ya. Persamaan satunya berapa tadi? Iya, iya. Persamaan satunya kan ini udah dapat. Terus setelah itu persamaan duanya berapa tadi? Eh, salah satu yang persamaan duanya berapa tadi? 17 sama dengan min. Ini apa berapa tadi? Min VA aksen ya. VA plus VB aksen. Sama satu ini. Nah, kita dapat ini persamaan dua ini. Kita misalkan di situ ingin menghilangkan PA. Misal PA aksen berarti di situ kalikan ini kalikan berapa? Satu ya, yang kalikan di 5 atau jadi 0, 5 PA aksen plus 12 VB aksen. Nah, yang kedua berarti berapa? 17 kali 5, 85 sama dengan min 5 kan. Yang 85 VA aksen plus 5 VB aksen. Tambahkan. Jadi kalau 85 sama dengan 17 VB aksen. VB aksennya berapa? 85 bagi 5 meter per sekon. Arahnya kemana bro itu? Ke arah ke kanan. VB aksennya ya. Nah, sekarang kita akan cari VA aksen. VA aksennya berapa sih? VA aksen. Kita pakai persamaan yang misalkan di situ kita persamaan yang ini. Ini VB-nya kan sudah ketemu tadi. Berarti di situ masnya berapa? 5 kan? Berarti berapa? 5 VA misalnya tambah 6. Berarti sini min 60 sama dengan 5 VA aksen. Aksinya berapa? Aksinya berapa berarti? Min 12 meter per sekon. Coba lihat kalau amping sempurna. VA-nya berapa tadi? VA-nya 12. Ternyata setelah dia menunggu, VA-nya menjadi min 12. VB-nya, yang VB awal, min 5, dia naiki. Ternyata setelah dia itu, berapa tadi? VB-nya 5 meter per sekon. Nah, itulah yang dinamakan lenting sempurna. Lenting sempurna berarti dia harus kembali ke keadaan yang misalkan di situ 12 ya min 12. Misalkan di situ 7 ya min 7. Itu kalau lenting sempurna. Kecepatannya dia sama cuma beda di arahnya. Min sama plusnya. Misalkan di situ
kecepatan awalnya 20 ke kanan, otomatis V setelah tumbukannya adalah min 20 ke kiri. Gitu, itu untuk nanti sempurna. Gimana untuk delta EK-nya? Dia harus berlaku hukum energi kinetik ya, energi yang hilang. Energi kinetik itu ada rumusnya apa? Ini kan, nih, oke, ini enggak, ya kan? Tumbukan ya. Jadi di situ kita berlaku. Tadi apa rumusnya? Delta EK itu berapa tadi? Sama dengan, ya kan? EK ini ke absennya. EK 1 ditambah EK dikurangi EK aksen 1 ditambah EK 2 aksen setengah M VA ditambah setengah M VB itu harus berlaku kan, tadi kan dia berlaku kalau energi mekanik ya kan, apa tadi, berhukum ke kalau energi mekanik ya, betul. Dia harus menilai nanti apakah tidak ada energi kinetik yang hilang, tidak ada. Coba nanti kita buktikan. Nanti kan di sini EK setengah MV setengah M salah satu ya, ini 2 1 PA aksen plus setengah MV M2 V2 aksen. Oke, kita masukkan. Oh ini sorry ya, energi kinetik itu apa? Setengah MV kuadrat, kurang kuadrat. Kuadrat ya. Sekarang setengah MA-nya berapa tadi? MA-nya berapa? MA 5 ya. 5 kali ini berapa tadi? 12 ditambah setengah itu 12 kali VB-nya berapa tadi, VB-nya min 5 ya, min 5 kuadrat dikurangi setengah satunya 5 kali min 12 kuadrat ditambah setengah kali M2 nya berapa, 12 ya, kali 5 kuadrat berapa, setengah kali 5 144 ditambah setengah kali 12 kali 20 min setengah kali 5 kali 144 ditambah setengah kali kurang dulu, setengah kali 12 kali 25 berapa totalnya? Ini kalau dihitung berapa, 500 dikurang ini kan sama kan, 500 berarti berapa, 0 Joule. Oh ternyata kalau dia lenting sempurna itu tidak ada energi kinetik yang hilang. Itu berarti di situ terbukti energi apa, delta EK-nya itu energi kinetiknya yang itu adalah jumlah 0. Nah, 0 karena di situ dia setelah tumbukan dan sebelum tumbukan itu sama, berarti delta EK-nya itu yang
energi kinetik yang hilang itu adalah 0. Deltanya, delta berarti selisih uh, energi kinetiknya itu dia 0. Berarti kan di situ kan energi yang hilangnya berarti ada apa enggak? Ternyata energi yang hilang delta ikannya ada apa enggak? Tidak ada, karena dia seluruhnya totalnya adalah 510 dikurangi 51. Berarti delta ikannya adalah 0. Nah, untuk tumbukan elastis dan koefisien geser restitusi dan tumbukan tidak elastis, ya tinggal kalian sama. Pertama masukkan hukum kawan momentum, yang kedua E-nya tinggal yang diganti. E-nya diganti apa, Pak? Nah, kalau yang ini kan koefisien restitusinya 5, 0,5, sorry. Nah, ini tinggal dimasukkan, E-nya 0, kalian hitungnya sama, seperti ini. Nah, di situ ketemu. Nah, langkahnya sama, mirip, cuma diganti koefisien restitusi. Yang tumbukan tidak elastis sama sekali gimana, Pak? Tumbukan elastis tidak sama sekali, ya tinggal E-nya kan, jadi tidak lentik sama sekali, E-nya diganti apaan? 0. Berarti di sini E-nya kalian ganti pakai dimasukkan, nanti ketemu, langkahnya sama. Saya contohkan yang tadi ya, nanti sama. Oke. Oke, kita sudah mencapai akan mencapai akhir dalam pembelajaran. Nah, tadi itu berkaitan dengan, jadi kita dapat simpulkan pada akhir pembelajaran ini, yaitu apa yang akan kita simpulkan. Yang pertama apa? Tadi berarti kita sudah belajar mengenai momentum. Persamaannya apa sih? P sama dengan M kali V. Ya kan, itu kan tadi. Terus impuls, perubahan dari momentumnya. Kita sudah belajar tadi. F kali delta T. Delta T semakin besar. Nah, itu kan. Nih, contohnya ini lebih kecil, delta T-nya ini lebih besar. Ya, hubungannya dengan ini impuls. Terus ada lagi tumbukan. Tumbukan ada berapa tadi? Tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Kalau dia tidak lenting sama sekali, E-nya berapa? 0. Kalau dia lenting sempurna, E-nya diganti 1. Ini diganti 1. Nah, terus juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, pasti hukum M1 nih rumusnya ini. Untuk kesamaannya ya. Nah, tadi sudah. Nah, terus yang kedua, berlaku energi hukum kekekalan energi mekanik. Kan tadi tidak ada energi yang disipasi atau tidak ada yang hilang. Kalau lenting sempurna 0 joule. Kalau lenting sebagian sama tidak lenting sama sekali itu ada. Anda bisa makanya sama seperti itu. Jadi intinya untuk mengerjakan tumbukan, yang pertama itu tadi apa? Kalian harus apa dulu? Hukum kekekalan momentum. Yang pertama. Yang kedua apa? Koefisien masih dari dua persamaan itu bisa dapat persamaan. Kalian bisa cari VB dan V. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sampai sini cukupkan. Tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.